Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara edit video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro untuk pemula. Jadi di sini nanti saya akan mempraktekkan cara untuk mengedit video mulai dari impor video yang akan diedit, kemudian cara untuk memotong video tersebut, dan juga cara untuk memberikan beberapa efek pada video tersebut. Di samping itu juga nanti saya akan praktekkan cara untuk memberikan transisi pada video serta cara untuk merender dan mengekspor video tersebut. Namun seperti biasa sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Oke, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Pada tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CS6. Di sini saya akan langsung saja buka aplikasi Adobe Premiere Pro. Setelah kita membuka aplikasi Adobe Premiere Pro, untuk langkah berikutnya di sini kita bisa menggunakan project lama ataupun kita bisa membuat project baru. Di sini saya akan praktekkan untuk membuat project baru agar kalian tentu bisa akan lebih memahaminya. Di sini saya akan klik untuk membuat project baru. Setelah kita memilih untuk membuat project baru, untuk langkah berikutnya di sini kita harus memberikan nama project tersebut. Di sini untuk tulisan untitled di sini kita hapus dan kita ganti nama sesuai dengan project yang akan kita buat. Di sini saya akan contohkan dengan nama project edit video. Setelah kita membuat nama project tersebut, untuk langkah berikutnya di sini untuk tulisan nama project tersebut di sini kita harus menyalinnya terlebih dahulu karena nanti juga akan dibutuhkan ketika kita akan membuat sequence dari project tersebut. Kemudian untuk langkah berikutnya yang harus kita perhatikan, di sini kita harus menentukan lokasi penyimpanan dari project tersebut. Di sini saya menentukan lokasi penyimpanan pada disk D karena untuk disk C saya khususkan untuk menyimpan file sistem. Jadi di sini saya akan menyimpan project dan file ekspornya ke disk D. Setelah kita menentukan lokasi penyimpanan dari project tersebut, untuk langkah berikutnya di sini kita juga harus menentukan capture formatnya. Untuk capture formatnya di sini kita pilih HDV. Kemudian untuk bagian audio display format di sini kita pilih audio samples. Dan juga untuk yang di atasnya untuk video display format di sini kita pilih time code. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita pilih menu secret disk. Di sini kita klik menu secret disk. Setelah itu di sini kita tinggal memastikan bahwa untuk lokasi penyimpanan sesuai dengan yang kita atur tadi, yaitu pada lokasi disk D. Jika semuanya sudah sesuai, maka di sini kita tinggal klik tombol OK untuk melanjutkan. Dan di sini kita tinggal membuat sequence baru atau new sequence. Untuk membuat sequence di sini kita tentukan ukuran yang sesuai dengan video yang akan kita edit. Di sini karena saya akan mengedit video yang direkam menggunakan HP, maka di sini saya pilih digital SLR. Kemudian untuk SLR-nya di sini kita tentukan saja untuk ukuran yang paling besar. Di sini saya akan pilih 1080p30. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita tinggal memberi nama sequence tersebut. Di sini untuk tulisan Syukin 01 kita hapus saja dan kita ganti nama. Perlu kalian ketahui bahwa untuk nama sequence akan menentukan nama file hasil ekspor nanti. Jadi di sini jika kita menamakan edit video, maka hasil ekspornya untuk nama filenya akan sesuai dengan sequence yang kita buat. Oke, langsung saja di sini saya akan ganti untuk tulisannya. Jika sudah, untuk langkah berikutnya kita tinggal klik tombol OK. Dan kita sudah berhasil membuat project baru dan sequence-nya pada aplikasi Adobe Premiere Pro. Untuk yang menu ini menu bagian mixer, kemudian untuk yang di sebelahnya bagian effect control, kemudian untuk yang sebelahnya lagi bagian shoot clip.
Untuk langkah-langkah mengedit sebuah video, di sini kita tinggal mengimpor video yang akan kita edit. Sedangkan untuk cara mengimpor video yang akan kita edit, di sini ada dua cara. Cara yang pertama, di sini kita bisa klik menu impor. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menarik video yang akan kita impor ke bagian impor atau bagian file project. Di sini saya akan menggunakan cara yang kedua. Saya perkecil terlebih dahulu untuk aplikasi Adobe-nya. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita tinggal membuka Windows Explorer untuk mencari video yang akan kita impor. Setelah kita menemukan video yang akan kita impor, di sini kita tinggal menarik video tersebut ke aplikasi Adobe Premiere Pro dan kita tempatkan pada bagian file project. Di sini kita tarik ke bawah, kemudian kita masuk ke aplikasi tersebut. Namun ternyata karena saya sedang menggunakan aplikasi perekam layar, di sini saya tidak bisa langsung menarik video tersebut ke aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Di sini saya akan perkecil untuk Windows Explorer-nya. Di sini saya akan klik icon perkecil pada Windows Explorer. Sudah diperkecil untuk Windows Explorer-nya, kita tinggal menarik video yang akan kita impor ke bagian file pada project aplikasi Adobe Premiere Pro tersebut. Dan kita sudah mengimpor video yang akan kita edit. Untuk langkah berikutnya, di sini kita tutup saja halaman Windows Explorer-nya. Di sini saya akan perbesar lagi untuk aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita tinggal menarik video yang barusan kita impor ke bagian atas, bagian short clip. Klik kiri, kemudian kita arahkan ke atas. Namun kalian harus perhatikan, pada menu bar atas kalian harus sudah memilih menu short clip-nya. Karena jika kalian belum memilih menu short clip, kita tidak bisa menggeser atau tidak bisa menarik video tersebut ke atas. Kemudian untuk memulai proses pengeditan video, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini kita perhatikan bagian short clip-nya. Di situ ada icon video dan icon video. Jika kita ingin mengedit video tersebut secara terpisah antara video dan audionya, maka kita juga harus memasukkan antara video dan audio terpisah pada bagian sequence-nya. Kita arahkan kursor pada icon video dan kita tarik ke area sequence. Di sini saya contohkan. Kita tarik, kemudian kita letakkan pada area sequence. Kita lepas. Dan yang berikutnya kita tinggal menarik bagian audionya. Namun jika kita tidak ingin memisah antara audio dan video, di sini kita tinggal arahkan kursor pada bagian layar short-nya. Di sini kita arahkan ke layar dan kita tarik ke area sequence. Kemudian jika kita memperoleh peringatan atau warning, di sini kita tinggal pilih saja change sequence settings karena nanti sequence tersebut akan menyesuaikan dengan video yang akan kita edit. Jadi jika ukuran video yang diedit menggunakan ukuran 720, maka sequence-nya akan mengikuti sesuai dengan ukuran videonya. Dan untuk yang berikutnya, di sini kita tinggal melakukan proses editing. Di sini kita bisa memotong video, memberikan efek video, ataupun kita bisa memberikan transisi pada bagian-bagian tertentu. Jika kita ingin memotong bagian-bagian tertentu pada video tersebut, di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur cut-nya atau fitur pemotongnya. Untuk ikonnya seperti ikon gambar silet. Untuk mengaktifkan fitur pemotong, di sini kita bisa langsung klik icon tersebut, yaitu icon pemotong. Namun selain itu juga kita bisa mengaktifkan fitur tersebut dengan cara cepat, yaitu dengan cara menekan tombol C. Oke, saya praktekkan. Di sini saya akan mencoba untuk memotong beberapa bagian video yang akan saya buang. Kemudian yang berikutnya, di sini saya akan mempraktekkan memberikan efek zoom pada video tersebut. Untuk mempermudah, di sini saya akan perlambat video tersebut agar efek zoomnya tidak terlalu semrawut.
Untuk memperlambat video, di sini saya potong terlebih dahulu bagian tertentu. Kemudian untuk berikutnya kita potong lagi untuk bagian ujungnya. Untuk memberikan ruang, di sini saya akan geser terlebih dahulu video bagian belakang karena nanti kita akan memerlukan ruang lebih karena untuk video tersebut durasinya akan bertambah sesuai dengan tingkat perlambatan yang kita buat. Di sini kita klik kanan bagian video yang akan kita perlambat, kemudian kita pilih speednya. Maka pada pertunjukan seolah-olah video tersebut berhenti berputar, walaupun sebenarnya video tersebut memang sedang diputar. Untuk memberikan efek zoom pada video tersebut, di sini kita harus klik tersebut bagian yang akan kita berikan efek dan kita klik atau kita pilih menu efek kontrol. Pada bagian menu efek kontrol, di sini kita klik icon panah pada bagian motion. Dan untuk langkah berikutnya, di sini kita tinggal mengaktifkan toggle animationnya baik position dan skalanya. Setelah itu kita kembali ke sekuennya, kemudian kita geser sedikit. Kemudian untuk langkah berikutnya, di sini karena saya akan memberikan efek zoom, di sini saya akan perbesar skalanya. Kemudian kita geser ke belakang beberapa detik dan kita berikan toggle animation yang sama. Caranya di sini kita tinggal klik bagian poinnya. Kemudian yang berikutnya di sini kita geser ke belakang lagi sedikit saja, kita geser ke belakang. Setelah itu kita kembali ke bagian skala dan kita kembalikan ke angka 100. Dan kita tinggal melakukan pertinjauan. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini saya akan praktekkan cara memberikan transisi pada video tersebut. Jadi ketika kita akan beralih dari video satu ke video lainnya, kita bisa memberikan efek transisi. Untuk memberikan transisi, di sini kita pilih menu bagian efek bagian bawah. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik icon panah pada bagian menu video transition. Maka di situ akan tersedia model-model transisi yang bisa kita pakai. Di sini saya akan coba untuk mencontohkan beberapa transisi. Setelah semuanya selesai, baik pemotongan video, pemberian efek video, untuk langkah berikutnya kita harus merender sekuen tersebut. Karena kita tidak bisa mengekspor video sebelum kita merender sekuennya. Namun sebelum kita merender, kita juga harus menyimpan terlebih dahulu project yang kita kerjakan ini. Karena jika terjadi sesuatu seperti mati lampu atau hal-hal lain, nanti kita tidak akan kehilangan project yang barusan kita buat. Untuk menyimpan project, di sini kita pilih menu file, kemudian kita klik tombol save. Maka project sudah berhasil disimpan dan sudah aman. Selain itu juga untuk menyimpan kita bisa menggunakan metode cepat dengan menekan tombol Ctrl S. Kemudian untuk merender sekuen yang sudah kita buat, untuk caranya di sini kita pilih terlebih dahulu menu bagian atas sekuen. Dan di sini ada dua pilihan untuk merendernya. Untuk merender yang pertama kita bisa klik tombol enter untuk merender efek in work area, atau kita bisa memilih render entry work area. Oke, saya langsung saja untuk merender sekuennya. Dan proses render sedang berjalan. Di sini kita tinggal menunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses render selesai, untuk langkah berikutnya kita tinggal melakukan export video yang barusan kita edit. Untuk mengekspornya kita bisa pilih menu file, kemudian kita pilih export dan kita pilih media. Di sini kita juga bisa menggunakan metode cepat dengan Ctrl M. Namun di sini kalian jangan pernah lupa sebelum kita mengekspor video hasil editan tersebut, kita harus menyimpan terlebih dahulu project tersebut demi keamanan jika terjadi sesuatu seperti mati listrik ataupun hal-hal lainnya. Di sini kita klik terlebih dahulu save. Dan kita tinggal melakukan ekspor video. Di sini kita bisa langsung tekan Ctrl M. Setelah itu untuk formatnya di sini kita pilih format H.264. Kemudian untuk presetnya di sini kita tentukan saja sesuai dengan kebutuhan kita.
Jika video akan digunakan untuk upload video, kita gunakan saja preset YouTube HD dengan ukuran 1080. Di sini banyak sekali untuk pilihannya, ada untuk Android, kemudian ada juga 3GP, ada juga untuk Apple TV, iPhone. Dan di sini untuk contoh saya akan pilih YouTube HD 1080. Di sini kita pilih. Setelah itu kita tinggal klik tombol ekspor. Dan proses ekspor sedang berlangsung. Di sini kita tinggal menunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses ekspor selesai, untuk bisa melihat hasilnya, kita bisa buka saja Windows Explorer dan kita cari folder di mana tadi kita menyimpan project tersebut. Saya contohkan, saya buka Windows Explorer. Kemudian saya akan buka folder di mana tadi saya menyimpan projectnya. Ini adalah video hasil dari eksportan tadi. Di sini saya akan klik saja untuk melihatnya. Dan hasilnya seperti ini. Di sini karena saya merekam menggunakan HP, maka hasilnya kurang bagus. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.